Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldia Lugina, NIM 171354004, Program Studi D4 Teknik Elektronika, jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan hasil proyek dari mata kuliah Sistem Kendali Terdistribusi dengan plate, oven, dan room heater. Selamat menyaksikan. Selanjutnya, saya akan mensimulasikan sistem SCADA untuk plan open room heater ini. Untuk simulator, saya menggunakan software Proteus. Di dalam simulator ini terdapat dua buah heater, yang satu room heater dan yang satu lagi oven heater, di mana dari masing-masing heater ini suhunya dapat langsung terbaca oleh Arduino yang terhubung ke OPC Keep Server yang nanti akan dibaca oleh software SCADA. Pada simulator ini juga terdapat sebuah button yang digunakan untuk mensimulasikan apabila maintenance terjadi di lapangan. Oleh karena itu, mari kita jalankan simulatornya terlebih dahulu. Kemudian, pada software SCADA, ketika program pertama kali dijalankan akan menampilkan form main login. User yang dapat login pada form main login ini hanya user dengan level akses tinggi atau setara dengan level administrator. Sekarang, mari kita coba jika user yang login setara dengan operator. Maka, operator tidak berhak untuk memasuki sistem SCADA ini. Oleh karena itu, mari kita coba login dengan user administrator. Nah, setelah login menggunakan administrator, akan tertampil dua window, yaitu window BFD dan standby login. Semua user dapat login pada standby login ini dengan level akses yang berbeda-beda. Sebagai contoh, kita coba login dengan menggunakan user dengan level akses terendah, yaitu Gues. Pada sistem ini, Gues diatur hanya dapat melihat PFD, PFD, dan PNID saja. Kemudian, mari kita mencoba login sebagai operator. Untuk operator, seluruh proses dari sistem dapat terlihat pada monitor. Operator juga dapat melihat PFD, PFD, PNID, serta loop diagram jika pilihan loop diagram di checklist. Operator dapat menyalakan open heater dan room heater jika mandatory aktif. Oleh karena itu, mari kita menyalakan mandatory dengan menekan Ctrl Shift Y. Ternyata, operator tidak berhak untuk menyalakan mandatory, karena pada sistem ini, mandatory diatur hanya dapat diaktifkan oleh administrator saja. Oleh karena itu, mari kita login sebagai administrator. Untuk tampilan, user administrator dan user operator tidak terdapat perbedaan. Hanya saja, administrator dapat menyalakan mandatory. Mari kita coba untuk menyalakan mandatory dengan menekan Ctrl Shift Y. Maka akan muncul pop-up
konfirmasi untuk menyalakan mandatory. Kita klik OK. Setelah mandatory aktif, sistem dapat di-running. Apabila data sistem yang berjalan ingin disimpan ke dalam sebuah database, maka kita dapat mengkoneksikannya melalui tombol connect ini. Connection ID menunjukkan jumlah koneksi. Jika connection ID tidak sama dengan 0 dan result code sama dengan 0, maka database telah terhubung dengan sistem. Kemudian, di sini terdapat window maintenance dan alarm. Indikator maintenance akan aktif jika tombol maintenance di lapangan diaktifkan. Terdapat juga tombol untuk acknowledge alarm dari suhu ruangan dan suhu oven. Alarm warning akan berkedip jika suhu ruangan mencapai 30 derajat Celcius dan alarm danger akan menyala jika suhu ruangan mencapai 35 derajat Celcius. Untuk oven, alarm warning diatur pada 40 derajat Celcius dan alarm danger diatur pada 45 derajat Celcius. Sekarang, mari kita coba menyalakan oven heater. Setelah oven heater dinyalakan, terlihat temperatur pada oven heater naik. Dan alarm akan menyala ketika suhu telah mencapai batas yang tadi telah ditentukan. Setelah alarm menyala, maka operator harus segera mematikan heater agar temperatur tidak terus-menerus naik. Jika heater telah dimatikan, maka operator wajib untuk menekan tombol acknowledge ini apabila alarm sudah diketahui. Begitu juga untuk room heater. Setelah dinyalakan, suhu ruangan akan mulai naik dan akan alarm ketika mencapai batas yang telah tadi ditentukan untuk suhu ruangan. Di sini menunjukkan bahwa room temperature berada pada posisi high yaitu danger, sama halnya dengan temperatur oven high. Alarm ini akan menghilang apabila suhu pada oven atau suhu pada room telah kembali normal, yaitu berada di bawah 40 derajat Celcius untuk suhu oven dan berada di bawah 35 derajat Celcius untuk suhu ruangan. Sekarang, mari kita coba simulasi untuk maintenance. Apabila tombol maintenance dinyalakan, maka pada sistem SCADA akan menyala pada bagian indikator maintenance, dan itu menyebabkan sistem tidak dapat dioperasikan atau di remote dari software SCADA ini. Apabila maintenance telah selesai, maka operator wajib untuk melepaskan switch maintenance sehingga pada software SCADA indikator maintenance mati dan sistem dapat di-remote kembali dari software SCADA ini. Administrator dapat merubah password untuk usernya sendiri dan mengkonfigurasi user. Kemudian administrator berhak untuk mematikan dan mengaktifkan keseluruhan dari sistem SCADA ini. Untuk mematikan sistem, maka harus menekan tombol shutdown dan sistem akan kembali ke main login. Apabila kita ingin melihat data yang telah tersimpan pada database tadi,
kita dapat melihatnya langsung pada file database yang telah dibuat. Kita buka file databasenya. Nah, pada database ini terdapat data historis dari suhu ruangan dan suhu oven, serta terdapat informasi kapan open heater dinyalakan dan dimatikan, serta kapan room heater dinyalakan dan room heater dimatikan. Tombol exit ini digunakan untuk keluar dari runtime software SCADA. Demikian simulasi dari sistem SCADA yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.